Berikut cerita singkat Nabung Surbakti Panglima Perang Sunggal dan Tanduk Benua. Perang Sunggal adalah perang terlama di Indonesia terhadap penjajah Belanda selama 23 tahun, yang terjadi pada tahun 1872, dan berakhir pada tahun 1895. Setelah hancurnya Sunggal, kemudian dilanjutkan lagi oleh Nabung Surbakti yang membuat markasnya di Tanduk Benua. Perang tersebut terjadi kurang lebih selama 3 tahun. Nabung Surbakti atau sering juga dipanggil Puluh Jumaraja, lahir di Desa Bunga Pariama, sebuah kampung yang sekarang ini berada di Kecamatan Kutali Baru, Kabupaten Deli Serdang, Tanah Karo. Nabung Surbakti adalah panglima perang pasukan Sunggal, yang mampu mengerahkan 1.000 orang lebih pasukan Simbisa. Para Simbisa di bawah pimpinan Panglima Nabung Surbakti bersama pasukan Urung Sunggal di bawah pimpinan Datuk Jalil Surbakti dan Datuk Sulung Surbakti melawan tentara Belanda dan tentara Sultan Delhi. Sultan Delhi yang tidak memiliki pasukan bersama Pangeran Langkat meminta bantuan Belanda untuk memerangi rakyat Karo. Trio Surbakti melakukan perlawanan terhadap kolonialis Belanda adalah Badius Zaman Surbakti, Madinih Surbakti dan Nabung Surbakti. Ketika kolonialis Belanda berhasil memperdaya Badius Zaman Surbakti dan Madinih Surbakti dan mengasingkan mereka ke Cianjur, Jawa Barat, maka Panglima Perang Nabung Surbakti melanjutkan perlawanan perang gerilya melawan Belanda. Perang Tanduk Benua tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang Perang Sunggal. Perang Tanduk Benua ini terjadi ketika kolonialis Belanda yang bekerja sama dengan Sultan Delhi mencaplok tanah ulayat masyarakat Karo untuk dijadikan perkebunan tembakau. Setelah Sunggal jatuh ke tangan Belanda, Belanda mengira rakyat Karo akan menyerah. Namun secara mendadak, sering terjadi serangan pada malam hari yang terkenal dengan gerakan Musuh Berngi. Bangsal perkebunan tembakau milik Belanda, dan pondokan-pondokan karyawan dibakar oleh Nabung Surbakti dan pasukannya. Nabung Surbakti selalu mengambil gunung atau bukit sebagai benteng pertahanan sekaligus basis perjuangannya. Bagi Belanda, Nabung Surbakti tidak bisa diajak kompromi. Oleh karena itu, dengan segenap daya harus dihabisi agar perkebunan tembakau kolonialis Belanda dapat terus berlangsung. Perang Sunggal yang dimulai dari tahun 1872 dan terus-menerus hingga sampai ke dataran tinggi Karo. Nabung Surbakti akhirnya terdesak dari benteng pertahanannya di Tanduk Benua, lalu mundur ke Tiga Binanga sekaligus untuk memudahkan berkoordinasi dengan teman-teman pejuang lain di sekitar Tiga Binanga, Johar dan pejuang dari Alas dan Gayo. Akhirnya Nabung Surbakti tertangkap oleh pasukan Belanda di Bukit Padiam dan melumpuhkannya dengan tembakan ke perutnya, dan diarak melewati beberapa desa. Nabung Surbakti digelandang dan dipertontonkan kepada orang-orang di desa. Desa yang dilewati yaitu Desa Kinuken, Desa Haberne, Desa Pergendangan dan Desa Guno. Kemudian diadili di Jambur Tengah di Desa Guno. Nabung Surbakti dipersekusi di sepanjang jalan, dan terakhir ditembak mati di tepian Sungai Lau Gunung di dekat Desa Kuala Kecamatan Tiga Binanga. Sahabatnya bermarga sebayang menguburkan Nabung Surbakti di ladangnya di Desa Kuala. Itulah teror yang dilakukan Belanda untuk menakut-nakuti rakyat di kawasan tersebut. Keberanian yang tak bertaraf melekat pada diri Nabung Surbakti. Di keberaniannya melekat kebenaran, kejujuran dan ketulusan perjuangan bagi rakyat dan negerinya. Nama Nabung Surbakti kemudian diabadikan menjadi sebuah nama jalan di Kabanjahe. Hal ini merupakan bukti penghormatan sekaligus penghargaan terhadap jasa-jasa yang diberikan beliau semasa hidupnya. Sekian cerita singkat Nabung Surbakti Panglima Perang Sunggal dan Tanduk Benua. Apabila ada yang ingin ditambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Mejuah Jua.